Selamat pagi pemirsa Ngompos TV. Muktamar 9 Partai Persatuan Bangunan akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 18 sampai 21 Desember 2020. Bagaimana perkembangannya sampai hari ini? Berikut kita menemui Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Bangunan, Ibu Fernita Darwis di kantor DPP Partai Persatuan Bangunan. Berikut perbincangannya. Ibu Fernita, bagaimana persiapan Muktamar ke-9 sampai menjelang hari ke-34 ya? Kalau saya tidak salah, mungkin Bu Fernita bisa memperbaiki. Persiapannya sejauh mana Bu sampai hari ini? Ya, pertama begini, Muktamar itu kan dipersiapkan oleh yang namanya sebuah kepanitiaan, ya kan? Panitia inilah yang mempersiapkan segala sesuatunya terhadap pelaksanaan muktamar. Panitia itu dibagi dua, ada steering committee, ada organizing committee. Steering committee diketahui oleh Ibu Ermalina Muslim sebagai ketua steering committee, lalu OC itu Bapak Amir Uskara, Bu Ermalina wakil ketua umum DPP P3, Pak Amir Uskara wakil ketua umum DPP P3 sekaligus ketua fraksi DPR RI hari ini. Persiapan itu simultan ya, padat teman-teman, baik SC maupun OC. Saya uraikan dulu di SC karena kebetulan saya juga terlibatnya di SC ya. Sebagai apa Bu? Maaf. Saya di SC itu kita ada dibagi 4 bidang. Saya di SC itu di wakil ketua. Tapi di dalam teknis pembahasan di steering committee kita dibagi 4 bidang. Yang pertama bidang tata tertib muktamar ya, tata tertib calon ketua umum ya, itu diketuai oleh Bapak Arwani Tomafi. Beliau juga wakil ketua umum yang hari ini ketua fraksi MPR ya. Itu di bawah komando dan koordinatornya Pak Arwani. Lalu yang kedua itu bidang ADART. Bidang ADART ini biasanya yang paling agak complicated ya, agak banyak masalah karena membahas pasal per pasal, ayat per ayat yang kita menjadikan ini menjadi bahan yang cukup signifikan buat teman-teman peserta. Itu diketuai oleh Mas Koyum ya, salah satu ketua DPP. Lalu yang ketiga itu bidang program kerja dan hitoh perjuangan partai, itu diketuai oleh Ibu Lena Mariana Mukti. Beliau juga salah satu ketua DPP. Nah, saya yang terakhir, saya bidang 4, itu bidang pernyataan politik dan rekomendasi. Khusus. Saya koordinator di situ dengan beberapa teman-teman. Mulai dari bidang 1, 2, 3, dan 4 itu kerja-kerja di setiap pembidangan luar biasa ya. Karena waktu kita juga agak pendek, sehingga kerja-kerjanya luar biasa dan teman-teman saya melihat maksimal semua, baik dari ADART, tata tertib maupun hitoh dan rekomendasi. Kita memberikan ini yang terbaik untuk teman-teman DPC DPW, karena minggu depan itu udah harus dikirim, karena persyaratan materi itu kan 1 bulan sebelum udah harus dikirim ke DPC DPW dan udah diterima. Nah, sebetulnya steering committee ini hanya materi ini dipersiapkan hanya bahan aja, bukan berarti sebuah keputusan, karena itu nanti yang akan dibahas di arena muktamar. Jadi itu masih banyak dinamikanya, bahwa itu baru draft itulah yang menjadi tugasnya steering committee. Lalu kemudian ada lagi kepanitiaannya organizing committee yang diketuai oleh Pak Amir Uskara. Kalau yang di organizing committee mereka sudah survei ke lokasi acara, ke Makassarnya ya. Dari hal-hal yang teknis kayaknya di bidang di OC ini, baik bidang perlengkapan dan lain-lain, itu mereka sudah progresnya sudah sangat jauh ya. Luar biasa. Kita juga selain dari pekerjaan-pekerjaan yang umum, khusus bidang saya, kita juga dan beberapa bidang-bidang lainnya kita sepakat. Kemarin itu kita menyambangi
ormas-ormas Islam yang kemarin kita prioritaskan adalah ormas yang berasal dari fusi partai. Ya, ormas yang berasal dari fusi partai itu ada 4. Yang jelas itu NU, ya kita langsung bertemu dan diterima oleh Ketua Umum PBNU Pak Yahya Said, kemudian dengan Parmusi, ketemu dengan Ketua Umumnya juga Pak Usama, lalu kemudian dengan SI juga ketemu dengan Ketua Umumnya Pak Hamdan Zulfa, lalu Perti dengan Wakil Ketua Umumnya Pak Faisal Amin. Artinya kegiatan ini kita lakukan dalam rangka mengingat dan menyentuh kembali ormas-ormas Islam yang dalam sejarah partai dia adalah fusi yang melebur menjadi P3. Dan di ormas fusi partai itulah berkumpulnya tokoh-tokoh Islam. Ya kan, ulama-ulama di situ. Ulama yang berbeda dengan perbedaan-perbedaan mazhab misalnya ya. Nah, artinya semua itu kembali merangkul P3 walaupun ada yang pro dan kontra, kenapa baru sekarang datang gitu kan. Terus kenapa nggak kemarin-kemarin, kenapa itu kita jawab ya hari ini kita datang ya. Dan kemungkinan nanti kegiatan kita menyambangi ormas itu kita lanjutkan nanti. Kita tetap lanjutkan, saya juga mendapat arahan dari Pak Ketum. Nanti kita akan menyambangi Dewan Dakwah, lalu kemudian ormas Islam seperti Al-Wasliyah, misalnya Nahdlatul Wathon dan lain-lain ya. Kenapa? Karena P3 itu kan jelas sebagai partai Islam maka harus berdekatan dengan ulama, harus berdekatan dengan ormas Islam. Disitulah tempatnya para ulama. Harus berdekatan dengan rakyat yang dalam hal ini pada pemilih tradisional P3 itu adalah ulama. Tapi di samping itu, P3 juga paham bahwa hari ini pemilu kemarin yang baru lalu sampai pemilu yang akan datang, itu pemilih pemula itu sudah hampir 50%, yang 40%, lebih dari 40%, menjadi pemilih yang sangat dibutuhkan suaranya oleh seluruh partai politik. Maka P3 juga harus punya strategi-strategi dan program-program yang bisa menyentuh pemilih-pemilih pemula dan milenial. Dan hari ini kita di kepanitiaan muktamar, menjelang muktamar itu komposisi baik kepengurusan P3 maupun di kepanitiaan itu sudah anak mudanya sudah banyak, sudah mencapai 50% ya. Artinya bahwa dalam penilaian yang agak jauh terbelakangnya, bahwa P3 dulu itu dianggap partai yang tidak milik orang tua, tidak terbuka untuk anak mudanya. Tapi hari ini kita buktikan bahwa kepengurusan P3, kepanitiaan P3 sudah banyak didominasi oleh anak-anak muda. Khusus di bidang Ibu tadi kan Ibu menyebutkan pernyataan sama rekomendasi. Yeah. Kalau boleh tahu bocorannya, sudah draftnya isinya tentang apa aja pernyataan dan rekomendasinya, Bu? Begini, apa aja, sebagian memang dari 4 bidang, 4 bidang itu dari yang 3 bidang ya, dari mulai tatib, kemudian anggaran dasar dan Hito Perjuangan, ini bicara internal. Ya kan, bicara internal. Saya sangat tertarik di bidang pernyataan dan rekomendasi karena pertama saya ditanya mau mana, saya maunya yang ini. Apa aja? Karena hanya satu inilah yang menurut saya penilaian saya ini yang terpublish di luar. Karena masyarakat kan nggak mungkin ingin tahu tentang misalnya proses muscap, muswil, tidak perlu kan gitu. Tapi mereka ingin tahu apa sih yang akan dilakukan P3, ya kan? Misalnya bagaimana P3 terhadap ekonomi saat ini, bagaimana P3 pasca COVID-19, ya kan, sikap P3. Jadi kita lengkap di dalam rekomendasi itu baik internal maupun eksternal. Internal itu kita semacam sebuah
panggilan, sebuah himbauan sifatnya, sebuah keputusan, karena kan itu menjadi keputusan muktamar ya. Ini untuk dilaksanakan oleh seluruh kader dan fungsionalis P3. Itu yang sifatnya internal ya. Yang internal ini biasanya berbicara ke dalam, ya, bicara ke dalam, misalnya tentang bagaimana kesiapan P3 menjelang menghadapi pemilu 2024, ya. Kemudian misalnya tentang pilkada, misalnya ya, lalu pileg, bahkan juga pilpres, gitu. Nah, eksternalnya kita bicara banyak, bicara tentang kesehatan, COVID, bicara tentang ekonomi, ya, bicara tentang lingkungan hidup, bicara tentang segmen-segmen pemilih, ya, misalnya bicara tentang kebutuhan perempuan dan anak, gitu ya. Memang sebelum di bidang saya, sebelum kita menuangkan itu di dalam sebuah keputusan pernyataan politik dan rekomendasi, kita tidak mau dari kita yang tim panitianya aja. Tapi itu tadi, yang pertama kita menerima masukan-masukan dari luar. Yang pertama tadi kita menyambangi teman-teman dari FUSI, yang alhamdulillah ditemukan oleh ketua umum FUSI. Bahkan Pak Yai Said menerima kita dengan luar biasa, gembiranya bahwa P3 datang ke sana, gitu ya, dan seluruh ketum-ketum FUSI mereka memberikan masukan yang banyak. Oh, P3 harus begini ya, begini, walaupun kita diomel-omelin, dimaki-maki, kita terima. Karena selama ini juga kita kan hampir melupakan, gitu ya. Tapi kita nggak boleh melupakan karena itu sejarah, ya kan, gitu. Tapi mereka marah, harusnya P3 berbuat ini. Tapi ada kalimat yang hampir semua ketua umum itu FUSI itu mengatakan bahwa kita juga nggak mau P3 itu hilang dari peredaran politik. Itu kan luar biasa buat kita, ya. Artinya mereka juga akhirnya terpanggil untuk bertanggung jawab bahwa P3 ini jangan hilang dari parlemen nanti, kan, gitu. Hanya karena apalagi dengan batasan-batasan parliamentary threshold, misalnya electoral threshold, ya, yang diberlakukan, kan semakin berat buat P3. Tapi kalau teman-teman semua komponen itu merasa bahwa mereka tidak mau P3 ini hilang, kan akhirnya P3 bisa kembali menggarap suara-suara yang kemarin sempat hilang, ya, gitu. Lalu kita juga selain kepada ormas, kita juga mengundang beberapa pakar-pakar. Itu kita mengundang Kang EF dari Polmark, Political Marketing. Itu sebagai ini, Bu, konsultan, udah resmi konsultan P3 atau? Ya kan, kalau Kang EF kan memang dia konsultan politik. Enggak, maksudnya khusus P3 udah di-declare untuk 2024? Iya, Kang EF itu sudah menjadi konsultan kita, ya, gitu. Karena dia termasuk konsultan yang senior, ya, konsultan politik senior. Cukup lama kiprahnya, ya, dari kemudian juga hasil kerja lembaganya Kang EF juga sudah teruji, gitu ya. Lalu kemudian kita juga mengundang Bu Eni, Bu Eni dari Indef, ya kan, bagus sekali materinya Bu Eni. Kemudian juga kita mengundang Pak Fahri Ali, sama Pak Fahri Ali juga istrinya sudah dihibahkan juga di P3. Ya, kalau para pengamat-pengamat ini sudah familiar, sudah bersahabat dengan P3, insya Allah P3-nya nanti menjadi menarik buat dibahas dan didiskusikan, gitu loh. Bu, menyinggung lagi masalah draft dan rekomendasi yang dibuat oleh SC, Bu, ya. DPW Jawa Tengah mengusulkan tentang penghapusan tentang wakil ketua umum diganti dengan ketua harian. Bagaimana DPP menyikapi hal itu, Bu? Gini, itu adanya di ADART, ya, itu adanya di susunan kepengurusan. Yang kita tuangkan tetap ada ketua umum, ada wakil ketua umum kalau tidak salah 4, ya, karena saya bukan di bidang ADART, ya, lupa saya. Tapi ada komposisi itu, kemudian ya biasa ada sekjen, cuma bendahara, wakil bendahara itu tidak per bidang. Kalau kemarin kan ketua bidang apa, wakil sekjen bidang apa, lalu wakil bendahara bidang apa dalam satu bidang. Tapi ini ketua dan wakil sekjen, tapi bendaharanya hanya beberapa aja, gitu. Jadi struktur partainya nanti untuk Dewan Pimpinan Pusat
DPP-nya, DPW-nya, PH ya pimpinan harian, DPC-nya itu kita rampingkan. Kita rampingkan agar lebih efektif. Nanti teman-teman yang tidak ada di PH itu kan bisa ada di Banom, ya, bisa ada di lembaga-lembaga fungsionalis kitanya, fungsional ya. Fungsionalnya itu misalnya lembaga hukum kita ada, misalnya nanti ada di Badan Pemenangan Pemilu misalnya, lalu ada badan nanti kan akan dibentuk sesuai ininya. Itu situasional ya. Itu udah kita tuangkan di dalam draft ADART. Tapi soal usulan Jawa Timur itu kan berkembang, Jawa Tengah. Itu kan berkembang nanti di arena muktamar. Karena kita kan hanya menyiapkan draft. Dan nanti kan mereka juga yang akan bahas. Mereka kan peserta. Ya kan? Mereka punya kewenangan penuh terhadap apa yang mereka inginkan dituangkan dalam ADART. Jadi kita kembalikan lagi nanti ke teman-teman Jawa Tengah, apakah dia bisa memperjuangkan usulan dia lalu menjadi sebuah keputusan muktamar, ya kita kembalikan. Yang penting kita draft udah kita kasih. Artinya itu bisa tetap dibahas merubah ADART. Oh iya, itu masih fleksibel di muktamar biasa itu. Bicara tentang lanjutan tentang ketua umum, Bu, ini kan karena sesuatu hal Mas Romi ini kan nggak jadi ketua umum lagi. Nah itu biasanya kan ada beberapa teman yang bilang itu diwakilkan, itu harus bisa dilanjutkan wakil ketua umum. Tapi sementara yang sekarang bergulir kan sekarang PLT-nya bukan dari wakil ketua umum. Ini banyak yang akan mencoba mempertanyakan ini. Harusnya kenapa nggak wakil ketua umum yang jadi PLT, tapi yang tidak ada di struktural masuk jadi PLT ketua umum. Ini gimana, Bu? Sampai ini penjelasan nanti yang disiapkan oleh itu bikin pertanyaannya yang nyerempet-nyerempet konflik. saya kalau cerita yang begitu-begitu udah capek ya. Sudah 2 tahun lebih kita konflik hanya karena hal-hal yang sifatnya adalah pada sesuatu yang jabatan ya, yang sebetulnya tidak harus kita perdebatkan ya. Kita harusnya duduk bersama aja. Toh akhirnya konflik itu selesai dengan kita menyepakati islah, ya kan? Islah itu kan duduk bareng. Sebelum konflik sebaiknya kita duduk bareng aja, ya kan? Jadi ini saya sedikit aja soal itu ya. Saya nggak mau sampai detail karena saya juga wakil ketua umum, ya. Jadi memang di ADART dituangkan saat itu dalam hal terjadi sesuatu terhadap ketua umum, maka pengganti ketua umum harus, kayaknya ada kalimat harus ya, hanya dapat diisi oleh wakil ketua umum. Kalimat hanya itu kan tidak boleh ada tawar menawar, ya kan. Tapi begini, kondisi pas Mas Romi itu kena musibah, itu kan sebuah terpaan badai yang luar biasa buat P3. Kondisinya tidak normal, ya. Kita saat itu panik, ya kan. Kita artinya tidak pada posisi normal ya. Kita panik menjelang pemilu, musibahnya seperti ini, apa yang mesti kita hadapin. Nah, sementara bunyi anggaran dasar tadi yang kita pegang itu dalam kondisi normatif ya. Nah, menjelang pemilu kan saat itu kita butuh figur yang bisa yang bisa memimpin P3 ini tetap mempunyai kewibawaan ya. Lalu kita bahas di dalam rapat pro dan kontra. Termasuk saya juga yang memperdebatkan bahwa ini harus wakil ketua umum gitu kan. Nah, tidak lama hadirlah Kiai Haji Maimun Zubair. Di P3 ini, kita ini semua komponen P3 siapapun itu pasti samina wa ta'na dengan ulama, apalagi Mbah Mun ya. Ketika Mbah Mun mengatakan ini adalah darurat ya, menjelang pileg, pilpres, kita butuh figur, dan saya berharap dengan Pak Soeharto. Lalu saya minta kepada teman-teman yang wakil ketua umum kita berembuk dulu, ya kan? Sempat kita berembuk tuh yang wakil ketua umum. Ya posisinya pada saat itu memang fatwa Mbah Maimun itu tidak ada dalam ADART ini menjadi sebuah kewajiban. Ini kan hanya arahan, ya kan? Arahan dari sesepuh yang
yang punya punya kepedulian kalau P3 ini menjelang pemilu itu harus ada sesuatu yang dilakukan, utamanya tentang pergantian kepemimpinan. Mbah Mun itu kan juga punya ulama yang sufi yang saya ya pribadi meyakini dia punya terawangan ya ke depan yang baik, karena biasanya orang ulama itu tahu punya panca indera keenam lah gitu ya. Jadi kita untuk melegalkan fatwa Mbah Maimun itu, maka arahan Mbah Maimun itu kita bawa di dalam rapat harian. Nah, untuk dibahas. Nah, di dalam rapat harian ya pro dan kontra bla bla gitu ya, biasa ya. Setiap orang punya bebas mengeluarkan pendapat, dan Mbah Maimun pun hadir duduk di dekat kita dan duduk sebelah saya waktu itu. Jadi akhirnya disepakati bahwa arahan Mbah Maimun menjadi kita terima, menjadi sebuah keputusan rapat PH gitu. Nah, lalu diperkuat lagi dengan dilaksanakannya Mukernas di Seruni Bogor. Maka di rapat PH dan hasil Mukernas itu menjadi sebuah keputusan partai, gitu ya. Artinya kondisinya darurat. Tapi tidak katanya normal. ada yang bilang juga, salah satu kader partai saya sebutnya, katanya cuma perjanjiannya cuma sampai pemilu pilpres aja, sudah itu akan dibahas kembali ya, gini, untuk supaya yang jadi PLT itu siapa? Begini kan, memang daruratnya itu pileg dan pilpres, ya kan. Lalu yang ketika itu arahannya dari Mbah Maimun, kemudian Mbah Maimunnya kan sudah wafat, ya kan. Kita kan nggak mungkin manggil-manggil Mbah Maimun lagi. Lalu saya sih mengembalikan ini lagi kepada DPP secara institusi, ya, secara institusi. Kalau ini sudah di SK-kan oleh Menkumham, karena undang-undangnya kan persyaratan partai politik itu adalah SK Menkumham. Kalau sudah di SK-kan di Menkumham, lalu kemudian ini dianggap tidak bermasalah, ya kan? Ya ini berjalan. Tapi ketika ada hal-hal teman-teman yang menganggap ini menjadi masalah, ya kan? Kan ada saluran aspirasi bagi teman-teman yang komplain, yang ada masalah, misalnya pertanyakan ke Mahkamah Partai atau ketemulah dengan Ketua Umum dan Sekjen langsung, ya kan? Komunikasi, semua itu bisa diselesaikan dengan duduk bareng, ya kan? Kalau ada masalah hukum coba sampaikan dulu di Mahkamah Partai, ya kan, gitu kan? Kan itu di undang-undang juga ada jelas. Ada masalah di internal partai, makanya dibentuklah Mahkamah Partai, ya kan? Undang-undang partai politik itu membentuk Mahkamah Partai itu dalam rangka menyelesaikan hal-hal di dalam partai yang bisa menimbulkan masalah, gitu. Ibu menyinggung masalah hukum sedikit ya Bu ya, cuma update aja biar orang tahu. Ibu terakhir pernah ada pemanggilan Bu ke Polda Metro Jaya terkait dengan tanda tangan Pak Jan Farid. Ini kasusnya gimana perkembangannya? Udah selesai sama sekali atau gimana Bu? Iya gini, kalau itu kalau itu terus terang politisnya tinggi, ya kan, mungkin karena saya dari Pak Jan Farid itu saya pindah ke Mas Romi, ya kan, ada ketidakpuasan kali, kan bisa jadi. Tapi dalam kasus yang dituduhkan itu saya tidak terlibat sama sekali, dan terbukti di situ saya tidak mengurus itu, tapi saya betul sebagai di pilkada betul, tapi saya tidak mengurus itu, dan ketika pilkada itu berlangsung, kan pilkada gubernur ya, itu disepakati bahwa pilkada gubernur itu cukup diselesaikan oleh Ketua Umum dan Sekjen, gitu. Artinya Jan Farid dengan Dimyati kita sama sekali nggak pernah tahu, nggak pernah ada yang ini. Kalaupun ada yang terlibat itu bukan saya, dan di situ kan sudah ada bukti-bukti, bahkan laporan yang disampaikan itu hanya surat fotokopi, ya kan, aslinya nggak ada, gitu loh. Nah kalau saya dituduhkan itu, yang membuatnya kan bukan saya, ya kan, kan saya bukan bagian ngetik-ngetik, bukan bagian yang bikin tanda tangan, ya kan, gitu loh. Katanya kan tanda tangan orang dipalsukan, bukan saya yang malsuin, kan bukan saya yang malsuin, begitu loh, megang bolpen, ya kan. Gitu loh, yang malsuin siapa, yang bikinnya siapa, itu yang malsuin, gitu loh, ya kan. Saya dituduh memerintahkan, perintahnya kapan, di mana, nggak bisa dalam hukum, ya kan, kapan, di mana, dan lihat surat-suratnya ketika itu banyak sekali surat-surat yang di-scan,
gitu loh, ya kan. Nah, Bu, ini mah politis aja. Bu, awal kebalik lagi ke Muktamar, Bu. Tadi kan saya di awal sudah bilang kalau Muktamar ke-9 di Makassar, dan Ibu juga sudah mengiyakan gitu. Tapi ada teman-teman juga yang di bagian barat mempertanyakan kenapa di Makassar, walaupun saya udah tanya Pak Asrul, terus Bu Hermalena, itu kan karena secara bergiliran lah, kebetulan di sana juga suaranya lumayan banyak juga P3. Nah kalau sekarang tapi terus berkembang ini, menggelinding banyak yang dari teman-teman barat ini mempertanyakan Makassar. Apakah memang sudah fix? Terus jalan tengahnya gimana untuk mereka supaya mengiyakan ya udah ini udah di Makassar gitu. Kan barat udah sering nih diledakan. Ini gimana? Mungkin itu tadi seperti yang Pak Arsul dan Bu Hermalena sampaikan bahwa ya bergilir lah gantian kan biasanya. Tapi memang ada alasan juga ke teman-teman kenapa mereka menginginkan mungkin di pusat ibu kota misalnya, atau di daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Ada alasan lain lagi bahwa ya gantian kan selama ini Sumatera, Jawa, ya kita Indonesia Timur, semua alasan itu bagus ya kan. Alasannya semua logik gitu ya. Jadi kan segala sesuatu itu tidak semuanya menyenangkan orang, tidak semuanya memuaskan orang. Ketika di Makassar pasti yang Sumatera kan kejauhan, belum angkosnya lagi. Mereka kan bawa teman-teman peserta ya gitu ya. Nah bagi yang Indonesia Timur juga kalau dibikinnya di sana juga keberatan juga jauh gitu kan. Jadi memang tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi kita ini DPP dengan DPW ya itu banyak melakukan komunikasi, utamanya ketum sekjen ya, juga dengan ada kita tuh ketua majelis A'la kita Pak Mardiono, juga komunikasinya dengan DPW intens. Jadi hal-hal yang tidak puas, ada yang merasa terakomodir, itu nanti komunikasi dengan teman-teman DPW dijalankan. Insya Allah teman-teman juga tidak mau hanya hal-hal kecil ya. Hal-hal yang sifatnya teknis itu menjadi hambatan P3 lagi untuk bersama-sama. Ada tugas besar ke depan bahwa pasca Muktamar ini pekerjaan berat yang harusnya. Tapi kalaupun misalnya disepakati nanti tidak di Makassar, ya kita ikut, ya kan. Tapi kalau tetap di Makassar ya harus ikut karena kan itu keputusan sama-sama. Tinggal komunikasinya. Tapi aja. peluang Makassar gimana, Bu? Udah 90% atau gimana? Kalau kesiapan tempat sudah bagus, surat-surat semua juga sudah bagus ya. Artinya kan kita ada surat yang lapor dulu di sana dari gubernurnya juga sudah. Semua kesiapan secara teknis sudah hampir rampung. Kita yang dari SC juga, kalau SC kan materi ya gitu. Yang tempat itu ininya kepada OC ya gitu. Tapi OC hampir 80% juga udah ini ya, tinggal menyatukan aja pendapat teman-teman yang ini. Apakah nanti dipindah lagi ke tempat lain, ya kita tunggu aja keputusan. Tadi Ibu bilang udah menyambangi SI Ibu Sarekat Islam. Kebetulan Pak Hamdam Julfa yang menerima. Apakah di situ ada kata-kata Pak Hamdam Julfa ingin maju sebagai ketua umum, Bu? Sepengetahuan Ibu dan sedengar Ibu. Iya gini kan, kemarin itu perkembangan diskusi kita bahwa P3 itu kan di Muktamar mau ada pergantian ketua umum, ya kan. Terus di dalam pembahasan itu juga sempat ada kalimat, oh ini ada yang ngusulin lo Sandiaga Uno, ada yang ngusulin Hovifah, lalu Saifullah Yusuf, ya kan. Terus kita bilang SI juga kalau berkenan juga silakan, ya kan. Karena sebagai ormas dari fusi partai kan boleh juga berhak, apalagi dia warga negara Indonesia, beragama Islam, ya kan, tokoh juga, ya kan, ketua umum fusi partai ormas Islam, kenapa tidak? Hanya saja nanti di dalam itu kan semua kita ada aturan main, ya kan, semua aturan main yang akan dibahas di Muktamar, gitu loh. Apakah usulan-usulan nama-nama ini nanti masuk dalam kriteria yang ditetapkan Muktamar, maka itu nanti kita jadikan calon.
Tapi ketika dia tidak masuk kan nanti ada verifikasi sesuai persyaratan calon. Kalau Bu Zulfa pernah jadi DPP Bu ya, sepengetahuan Ibu? Pernah di DPP? Dulu di Pakar ya, pernah. Pakar. Tapi itu berarti masuk kriteria nggak Bu kalau di Pakar itu? Saya lupa ya, Pak Hamdan pernah masuk pengurus nggak ya? Pakar ya? Hamdan Zulfa? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Berarti agak susah masuk ke sana. Enggak deh kayaknya. Kan Ibu tadi udah menyebutkan kalau Bu Khofifah bisa juga maju gitu kan. Tapi kan mungkin sudah lama ya. Sekarang mungkin masih di Muslimat. Dulu pernah P3, terus PKB, terus sekarang aktifnya di Muslimah. Nah, sedangkan kok dari yang internal seperti Ibu, Bu Hermalina, atau siapa, ini nggak ada yang mau maju menjadi ketua umum? Atau gimana wacana yang berkembang, Bu? Gini, Khofifah itu kan daerah Jawa Timur, itu menilai memang Khofifah sangat mumpuni ya, gitu. Layak dimajukan sebagai calon ketua umum. Nah, kalau kita yang perempuan-perempuan ini, ada Bu Hermalena, ada saya, ada Lena Marena Mukti, banyak ya. Kalau dari sisi kualitas kita nggak kurang lah ya dari perempuan-perempuan lintas partai ya. Tapi kita sepakat kita juga ada kader yang lebih baik yang bisa kita jagokan untuk sebagai calon ketua umum. Kalau di DPP siapa Bu sampai hari ini terakhir? Kita ada beberapa nama ya. Ada yang pertama Pak Suharso, Pak PLT Ketua Umum. Lalu ada juga yang hari ini Pak Wantimpres ya, Pak Mardiono. Lalu ada Pak Amirus Kara, ada Pak Arsusani, ya kan, beliau Sekjen, Wakil Ketua MPR, ya. Kemudian ada Mas Koam, ya, ada Mas Koam. Lalu siapa lagi ya? Selain Mas Koam siapa lagi? Ada siapa nih? Kandidat-kandidat ketua umum yang kader-kader banyak sih. DPP khusus. Banyak mumpuni. Ada oh, iya tuh ada yang ngusulin juga Bang Emron Pakapi, ya kan. Sekarang juga mau deklarasi katanya Gus Yassin. Kan beliau wakil gubernur, ya kan, Gus Tek Yassin. Lalu mau deklarasi katanya ya. Kita juga banyak kok kader-kader bagus-bagus. Banyak bagus-bagus. Ya. Kalau di grup-grup WhatsApp beredar sih yang perempuannya ada foto saya, ada fotonya. Ya, biar rame Bu, ada perempuannya, persoalan menang kalah itu kan. Kayaknya kalau di grup-grup WhatsApp foto saya. Jangan sampai kan tadi kan biar lebih gol lagi, walaupun tadi kan Ibu bilang di P3 tuh kesempatan udah luas banget lebih dibanding lain gitu. Artinya catatan sejarah untuk perempuan di P3 sudah bagus sekali, luar biasa lah. Tapi kalau ketua umum belum kan, tapi di wakil ketua umum perempuannya udah banyak, ya kan. Lalu nanti siapa tahu ke depan kita nggak tahu misalnya sekjennya perempuan kan bisa aja ya, gitu loh. Ibu dua pertanyaan lagi Bu. Di Muktamar ini khusus perempuan, Bu, khusus Ibu sebagai perempuan dan saya emang sudah wakil ketua umum sih. Apa yang kira-kira unik gitu dari perempuan yang baru yang Ibu usulkan gitu loh, dari yang sebelum-sebelumnya sudah, walaupun tadi kesempatan udah luas di berbagai bidang, di aspirasi segala macam, apa Bu yang baru mungkin Ibu terbersit gitu Bu, yang maksudnya kurang baru apa? Yang kurang yang akan diusulkan di Muktamar ini apa ya, sesuatu yang baru gitu, walaupun tadi udah buka seluas-luasnya untuk di ini gitu, apa Bu? Ini ada lagi inovasi barunya lah, ada inovasi baru, ada gebrakan baru lagi. Itu tadi tentang peserta Muktamar. Peserta Muktamar itu kita buatkan surat, tidak dituangkan dalam ADART ya, draft ADART, tapi kita buatkan surat kepada DPC DPW sebagai peserta Muktamar. Itu kan nanti peserta itu selain ketua dan sekretaris DPC dan DPW, kan ada suara yang mewakili kursi di fraksi. Misalnya kalau kursinya 3 sampai 5 itu mewakili satu orang. Nah, kita menghimbau, meminta kepada DPC DPW untuk yang suara perimbangan itu diprioritaskan perempuan yang mewakili. Itu gebrakan dan belum pernah terjadi di muktamar-muktamar sebelumnya. Lalu kemudian selain peserta kita juga meminta komposisi formatur. Formatur itu ada unsur perempuannya dan belum pernah gitu loh. Walaupun di prakteknya, dalam prakteknya ketika Muktamar Pondok Gede itu ada perempuan, itu ada Bu Wartiah
ya dari NTB. Tapi ini dibunyikan lalu polisinya dituangkan bahwa ada unsur perempuan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau sudah formatur di dalam berarti kan kepengurusan untuk menempatkan perempuan itu sudah ini jadi sudah menjadi sebuah hal yang tidak sebuah yang berat gitulah. Artinya perempuan pasti terjaminlah untuk menjadi pengurus pimpinan partai. Terakhir Bu, boleh tahu Bu, ini profil Ibu ini terakhir Bu, kenapa Ibu memilih Partai Persatuan Pembangunan gitu? Dari awal apakah ada ajakan teman atau panggilan nurani ataupun apapun? Terus kan tadi Ibu juga di depan sudah bilang ini mengalami pasang surut, kalau boleh bahasa saya Bu ya, pasang surut segala macam dari masalah mungkin korupsi, masalah apa ya istilahnya perpecahan gitu kalau boleh saya bilang. Tapi Ibu tetap konsisten di Partai Persatuan. Apa Bu kira-kira kalau boleh dikombinasikan atau digabungkan hal itu Bu? Saya memang sejak saya di kampus ya, sejak saya aktivis itu mungkin karena dulu juga partainya kan cuma 3 ya. Saya memang tertariknya hanya P3. Kenapa Bu? Iya. Kenapa P3? Buat saya berpartai di P3 ini dalam target pribadi itu bukan hanya kekuasaan, tapi paling tidak ini menjadi aspirasi perjuangan dan ibadah saya, gitu. Jadi karena dari 3 partai ketika itu ya, ketika saya masih mahasiswa, kan yang jelas partai Islamnya hanya P3. Ya. Satu, yang kedua, dengan azas Islamnya, dengan lambang Ka'bahnya, ya, dengan bahwa P3 ini didominasi oleh kepemimpinan yang Islami, buat saya ini sebuah tantangan, tantangan yang sangat menarik, ya. Tantangannya begini, tantangan dan panggilan. Ini panggilan saya bahwa Islam harus besar dong di Indonesia, ya kan? Jangan sampai partai Islam masa tergerus oleh partai-partai. Nah, makanya hari ini ketika P3 mulai tergerus, buat saya pribadi ini tantangan, ya kan? Bisa saja kalau hanya mau cari kursi di DPR, mau jadi anggota DPR, saya bisa pindah partai, ya. Apalagi di dalam partai politik mencari perempuan yang sudah established ya, maksudnya dari sisi ekonominya, lalu leadershipnya apa, itu kan tidak mudah, ya. Artinya kalau saya berpindah-pindah partai dalam penilaian pribadi saya ya, orang yang konsisten dan komit itu biasanya orang yang juga punya nilai plus gitu, ya. Saya insya Allah sampai hari ini masih komit dengan P3, lalu saya berharap perjuangan dan ibadah saya ada di sini, ya. Tapi saya juga nggak kepengen P3 ini hilang dari peredaran percaturan politik. Maka saya berharap pasca Muktamar 9 ini jangan lagi kita bergesekan, lalu kemudian kalau ada permasalahan-permasalahannya diselesaikan bersama, duduk bersama. Kita sudahlah cukup belajar konflik yang panjang kemarin, ya kan. Saya ini pribadi ada di putaran inti konflik yang tadi efeknya itu tadi di Polda, ya udahlah. Artinya sampai efek dari konflik itu, dampak dari konflik itu saya sudah merasakan. Jadi konflik itu tidak baik, konflik itu tidak menarik, konflik itu menyakitkan, ya. Konflik itu akhirnya menjadikan P3 hari ini tergerus, ya, selain musibah-musibah yang ini ketua umum, tapi coba kalau kita bersatu bersama, insya Allah P3-nya besar, selesaikan masalah dengan bijak, dengan baik. Saya berharap perjuangan dan ibadah saya ada di sini, ya. Tapi saya juga nggak kepengen P3 ini hilang dari peredaran percaturan politik. Maka saya berharap pasca Muktamar 9 ini jangan lagi kita bergesekan, lalu kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan yang diselesaikan bersama, duduk bersama.
kita sudahlah cukup belajar konflik yang panjang kemarin, ya kan. Saya ini pribadi ada di putaran inti konflik yang tadi efeknya itu tadi di Polda, ya udahlah. Artinya sampai efek dari konflik itu, dampak dari konflik itu saya sudah merasakan. Jadi konflik itu tidak baik, konflik itu tidak menarik, konflik itu menyakitkan, ya. Konflik itu akhirnya menjadikan P3 hari ini tergerus, ya, selain musibah-musibah yang ini ketua umum, tapi coba kalau kita bersatu bersama, insya Allah P3-nya besar, selesaikan masalah dengan bijak, dengan baik. Saya insya Allah kalau nggak ada angin badai yang kencang, ya, tetap komit di P3, karena P3 menurut saya ini menarik. Kan Saifullah aja bilang tantangan buat saya di P3. Kenapa? Kalau partainya udah besar, saya di situ, ya kan, karena saya orang yang senang tantangan. Kalau di situ, ya itu kan hanya tantangannya nggak berat, ya gitu. Jadi saya ini aja, saya berharap juga dengan saya komite P3, anak-anak saya mencatat, anak dan cucu saya mencatat, ya, bahwa apapun di P3, mama nanti misalnya atau neneknya, ya, mama tetap komit dengan partai yang asasnya Islam. Mudah-mudahan nanti anak cucu saya juga berkeluarga, minimal di keluarga saya, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang menjalankan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan partai yang saya. Satu lagi, Kata tadi udah terakhir. satu lagi nih, kan kira-kira cita-cita ibu atau karir tertinggi ibu kira-kira Wah. apa nih? Apakah kalau di partai ini kan wakil ketua umum, ntar wakil ketua MPR seperti Pak Arsul Sani, atau mungkin jadi pengusaha aja? Gini, kalau itu mengalir aja. Kalau itu mengalir aja. Karena saya nggak pernah ada target mau jadi wakil ketua umum, dapat gitu, ya. Dan gini aja, kalau kita bekerja baik, kalau kita kerja maksimal, kalau kita inovatif, kita berprestasi, jabatan, posisi, rezeki itu ngikutin, gitu loh. Lo jangan kita menghayal pengen mau jadi wakil ketua umum atau jadi ketua umum, jadi sekjen, jadi anggota DPR, tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak berbuat apa-apa, nggak itu. Kalau saya ingin menampilkan kerja-kerja, saya ingin perfect, ya, saya ingin menampilkan yang terbaik. Kalau kita inovatif, kita berprestasi, insya Allah. Yang namanya jabatan, yang namanya posisi, yang namanya kesempatan, mungkin juga rezeki itu akan ngikutin, ya. Tuhan itu akan memberikan itu kalau umatnya berusaha. Kalau nggak berusaha itu namanya menghayal, kan. Gitu, ya.